kedatangan tamu Mas Doni. Bisa info aja ya buat teman-teman yang sekarang join di live IG. Mas Doni Fardiani sekarang bertempat tinggal di Sydney. Betul. Ya. Sydney ya, betul di Sydney. Di sana di sana malam atau sore? Di sana selisih 4-5 jam ya? 3 jam, selisih 3 jam. Iya. Oke, jadi masih setengah 7 malam. Kondisi di sana gimana Mas Doni selama masa pandemi gini? Kondisi sekarang udah hampir gak ada kasus ya, udah nol, udah balik ke normal gitu. Ya, udah nggak ada lockdown, nggak ada pakai masker, nggak ada gitu. Iya. Iya, udah nggak ada kasus sih bisa dibilang. Karena kita kan emang menutup pintu masuk, jadi nggak ada orang yang boleh masuk kemari, gitu. Kecuali warga negara Australia, gitu. Ya, itu salah satu upaya untuk mungkin tidak menambah angka penularan ya. Iya, betul. Ini kalau ngobrol sama Mas Doni mungkin akan banyak sekali hal yang bisa dikulik. Tapi mungkin kita mau pakai beberapa sesi aja. Boleh ya? Boleh kepekan. Ini Andi boy itu tuh. Itu. Oh, kowe no. Iyalah. Ketok nom ya kowe. Waduh. Engko tak andani efeknya. Oke. Tak pikir sopo iki. Oh, ketok Andi. Iya, saya teman SMA-nya Mas Andi. Wah. Saya temannya sekarang, Mas. Aku kembernya tuh. Oh alah. Jadi mungkin kita akan ngobrolin di 2 sesi nanti. Untuk yang pertama kita bisa tanya-tanya tentang pengalaman ya, tentang menjadi ekspatriat di sana, terus dengan apa ya, kemampuan dari latar belakang akademik mungkin. Yeah. Nanti yang kedua adalah dari Mas Doni Fardian sebagai super blogger. Oke, Kak Patra silakan, boleh menanyakan pertama atau kita mau nyapa-nyapa dulu? Boleh. Iya sudah. Cuman tadi saya sempat ini close sih Kak. Jadi tadi mungkin sudah banyak bergabung sore ini Mas Doni juga dari teman-teman. Ya kan teman-teman, mungkin teman-teman yang mahasiswa juga, ya, atau mungkin dari luar juga sudah banyak yang tahu info sore ini, sore ini. Jadi selamat sore untuk teman-teman semua yang sudah bergabung. Teman-teman nanti boleh tanya juga nih ke Mas Doni juga nanti. Kita tanya tentang blog ya, seputar blog gitu. Boleh, silahkan Bung, ada pakarnya. Betul. Langsung tanya. Nah mungkin awal mula nih kita tanya ya Mas Doni ya. Flashback sebentar. Yeah. Apa yang ditanggung kita asik? Oke. Ini tamunya beda. Kenapa? Tadi kan kita sudah jelasin nih Mas Doni. Sekarang Mas Doni tinggal ya, stay di Sydney ya. Yeah. Stay di Sydney. Oke. Ceritanya kok bisa sekarang stay di Sydney dan memutuskan untuk tinggal di sana? Agak flashback. Iya, jadi saya pindah ke Sydney kan dari tahun 2008. Jadi alasannya karena alasan keluarga sebetulnya. Jadi sebelumnya flashback lagi di Jogja itu saya udah mendirikan perusahaan dan cukup berkembang. Boleh nyebut merek nggak nih? Oh iya. Jadi tahun 2000 itu saya bersama 4 kawan saya yang lain, sama-sama lulusan De Brito, itu kita mendirikan perusahaan yang namanya Citra Web. Kemudian Citra Web berkembang menjadi Gudegnet, Citranet, Fotografernet, Gudegnet, Mikrotik, dan yang lain-lain. Dan sekarang mereka masih dan semakin berjaya, tapi kemudian saya meninggalkan usaha itu tahun 2008 untuk pindah ke Australia karena pertimbangan keluarga. Itu sih kalau latar belakangnya itu. Nah,
Oh oke, ya kita harus agak keras Mas Soalnya- Patra. Ya. Nah, eh, yang jelas pada saat mau ke Australia nih untuk melanjutkan karir itu di bidang IT juga ya. Betul, betul. Betul, bidang IT. Boleh diceritain mungkin di awal itu langsung ke misalnya ada web develop atau di Ya, sebagai konsultan atau oke. Jadi waktu saya pindah pertama kali ke Australia, satu hal yang sangat membedakan antara dunia IT di Australia dengan di Indonesia itu, yang pertama sebetulnya masalah mindset ya. Mindsetnya kita waktu itu, IT, perkembangan IT awal-awal tahun 2000 itu kan satu orang harus bisa mengerjakan semuanya gitu. Jadi kalau kita punya keahlian dari back-end developer ke front-end developer ke plus designer itu kita jadi Superman kan di Indonesia waktu itu. Tapi kemudian ketika pindah ke Australia, saya mencari pekerjaan. Ya puji Tuhan sih saya hanya butuh waktu 2 bulan untuk dapat pekerjaan. Tapi selama 2 bulan itu saya melakukan banyak perubahan di portfolio di kurikulum vitae saya yang saya ajukan karena banyak orang bilang kamu ini mau jadi apa sebetulnya? Karena di sini kita membutuhkan satu orang di satu bidang yang kecil, nggak bisa menguasai semuanya gitu. Jadi waktu saya pertama kali ke Australia, pekerjaan saya pertama itu adalah seorang web developer, lebih ke back end developer ya. Kita waktu itu ngerjain untuk e-commerce-nya sebuah perusahaan majalah kecil gitu. Kemudian dari situ aku pindah kerja di situ sekitar 1 tahun setengah. Aku dapat pekerjaan baru di Fuji Xerox Australia. Itu yang apa mesin fotokopi itu loh. Tapi saya di headquarternya untuk bikin banyak website buat klien-klien mereka. Di situ posisiku berubah lagi jadi front end developer. Tadinya back end ke front end developer. Kemudian dari Fuji Xerox Australia, di situ saya belajar banyak tentang jadi saya itu sebetulnya lebih ke desain, walaupun aku anak IT, tapi aku tuh lebih ke desain, otak kananku lebih gede. Nanti ini relate ke pengalaman musical saya dulu sama Mas Andi juga. Nah terus dari situ di Fuji Xerox aku punya kesempatan banyak untuk bekerja banyak dengan desainer. Dan aku jadi ingat waktu pertama kali ngelamar kerjaan di Australia itu sebagai desainer aku banyak ditolak. Penolakan terjadi ternyata karena taste desainku di Indonesia itu menurut mereka very dark, apa ya, terlalu gelap, terlalu banyak warna-warna yang menurut mereka tuh warna-warna aneh yang tidak cocok untuk model di Australia. Australia itu kan warna-warnanya sukanya warna-warna putih, biru kayak Windows gitulah, grey gitu-gitu. Sementara aku mainnya warna hijau tua, coklat tua, gudeg net, itu kan coklat tua segala macam. Tapi di Fuji Xerox aku belajar banyak tentang, oh ternyata desain yang disukai di Australia itu seperti ini. Dari Fuji Xerox aku kerja sekitar 2 tahun 10 bulan, aku dapat kerjaan di sebuah agency, web agency itu kayak mau orang bikin website gitu, kecil. Cuma 6 bulan, karena habis dari situ aku dapat kerjaan di sebuah perusahaan telekomunikasi nomor 2 terbesar di Australia, namanya Optus. Optus itu punyanya Singtel. Dia sister company-nya Telkomsel kalau nggak salah. Iya. Di Optus aku lebih ke desain, dan aku semakin meninggalkan development. Nah, di Optus sekitar 2 tahun 10 bulan lagi, aku istilahnya di headhunted, dikejar, diserobot istilahnya oleh perusahaan Telkom terbesar di Australia. Pindah ke sana akhirnya, pindah ke Telstra jadi konsultan. Ini yang mungkin kemudian banyak, aku pernah lihat namaku ditulis di detik.com segala macam sebagai IT consultant itu waktu aku di Telstra. Tapi bidang yang aku kerjakan itu udah di bidang desain, user experience, UX, UI, consultant. Nah kemudian dari situ aku pindah ke Caltex, perusahaan minyak Australia. Dari tahun 2000
2019 akhir sampai aku baru dapat kerjaan baru lagi. Aku mau pindah lagi ke perusahaan startup company. Jadi sebagai desainer. Jadi memang pada akhirnya yang menarik gini, dari awal tuh aku mikir bahwa untuk jadi seorang dengan range kemampuan yang lebar itu nggak gampang dapat pekerjaan di Australia. Tapi kemudian dari perjalanan karir, aku bersyukur banget dengan adanya range yang gede itu, aku bisa memilih mau bekerja di bidang skill set apa yang aku bisa gitu. Sehingga ketika aku kan udah masuk usia 44 tahun ini ya, dan otak manusia kan semakin lama semakin semakin solid kan, formnya udah nggak bisa mikir terlalu, belajar terlalu banyak segala macam, sehingga aku memutuskan untuk meninggalkan development karena development itu lebih menyetreskan karena kalau ada error kita dikejar-kejar, kemudian saingan juga banyak banget. Sementara di desain itu lebih rileks, dan orang kalau menurutku lebih menilainya itu lebih dengan rasa daripada hanya dengan ini website kamu atau program kamu jelek atau bagus. Tapi kalau error atau enggak error. Tapi kalau desain itu kan bisa penilaiannya bisa lebih berbeda. Kira-kira begitu sih. Kira-kira. Jadi paling enggak ini mungkin cerita singkat pengalamannya Mas Doni pada saat memutuskan pindah ini untuk teman-teman nanti bisa jadi stimulan ya, bisa bahwa kita mampu kok, punya daya saing sebenarnya ya, untuk misalnya kalau berani untuk berkarir di luar Indonesia, ataupun misalnya hal-hal yang di luar perkiraan kita ya. Karena tadi dari misalnya IT terus akhirnya bergeser sampai ke desain dan sebagainya. Iya, cuman memang ada yang perlu ditambahkan di sini. Di sini itu secara budaya itu berbeda sekali dengan di Indonesia. Dan perbedaan budaya ini yang kadang bikin orang mengalami yang namanya culture shock. Puji Tuhan lagi, aku tidak terlalu mengalami culture shock yang cukup keras karena ya aku orangnya dari dulu memang cukup mudah menyesuaikan. Aku harus memberikan kredit ini untuk alma materku di De Brito, itu mengajarkan aku untuk bertemu dengan banyak orang dari berbagai latar belakang dan menerima perbedaan dengan baik. Karena di sini itu kalau di Indonesia kan culture-nya kan walaupun kita berbeda-beda, tapi dalam tatanan sopan santun dan segala macam itu membuat kita tahu batasan. Sebenarnya di sini itu caranya berbeda gitu. Contoh paling gampang, cara berkomunikasi pun udah berbeda ya. Bahasa itu nomor satu, tapi sebetulnya itu bukan yang paling penting karena percaya deh, bahasa Inggris saya dibandingin dengan bahasa Inggris banyak anak-anak Indonesia di bawah kita itu jauh lebih bagus mereka daripada saya. Tapi bahasa bukan segalanya, tapi mengetahui cara mereka berkomunikasi. Contoh paling gampang lah, di Indonesia kita ngomong, oh kamu kok sekarang jadi gemuk banget sih? Itu suatu pembicaraan yang wajar ya. Kalau di sini kita ngomong, wah kamu kelihatan gemuk sekali, dia bisa marah, dia bisa ngomong ke HRD, dan dia bisa melaporkan kita melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan, dan kita bisa dapat sanksi. Gitu. Terus atau misalnya kita nanya, oh kamu hari Minggu kemarin ke gereja enggak? Itu buat di sini itu sebuah pertanyaan yang kurang wajar karena ya itu urusanku dengan Tuhan gitu. Ada yang nggak percaya Tuhan juga banyak banget. Jadi culture shock itu penting sekali sih tentang bagaimana kita berkomunikasi, karena di sini walaupun skill set kita dihargai tapi manusianya juga sangat menentukan gitu sih. Gitu kira-kira. Poinnya tadi saya tangkapnya dari Mas Doni, poinnya yang saya tangkap dari Mas Doni mungkin adaptasi. Betul. Banyak-banyaklah nonton film. Oh serius, banyak-banyak nonton film, karena dengan nonton film itu kita bisa ngerti sedikit banyak ya kayak gitu. Iya. Memang latar belakang atau salah satunya yang mempengaruhi adalah pada saat konsentrasi studi yang diambil juga ya, pada saat misalnya kuliah. Oh iya, betul. Betul.
Jadi di Duta Wacana itu saya belajar banyak sekali tentang cara berpikir terstruktur. Nah, ini yang sangat sangat saya hargai dari Duta Wacana ya, karena aku ingat banget ya dulu di Duta Wacana itu, waktu aku masuk Duta Wacana itu teman-teman saya bilang, kamu mau jadi pendeta di Duta Wacana? Aku bilang, enggak, aku kuliah IT. IT itu apa gitu kan? IT itu apa? Tapi ya aku percaya diri aja bahwa suatu saat IT akan jadi masa depan, dan ternyata emang seperti itu gitu loh. Jadi boleh dibilang tuh aku kuliah dan aku bertumbuh di masa yang sangat tepat gitu ya. Teknologi informasi naik, internet masuk. Jadi itu benar-benar kombinasi yang sangat sangat luar biasa sekali ya, semuanya karena Tuhan gitu. Jadi aku belajar banyak sih di Duta Wacana gitu. Ya, struktur pemikiran, cara-cara untuk berpikir secara komputasi ya, itu aku dapat di Duta Wacana gitu. Wes cukup dong promo Nah, nih, mungkin cukup lah. iki gentenan saiki. Nah, ini tadi sekelumit tentang latar belakang kenapa Mas Doni memutuskan ke hijrah ke Australia untuk pertama IT, desain dan sebagainya. Nah, sekarang kita mungkin masuk ke ranah yang lebih menyenangkan ya, sebagai super blogger. Nah, promo gentenan. Gimana Kak Watra? Nah, mungkin kalau teman-teman, yang teman-teman mungkin ada yang belum tahu juga ya. Sekarang nanti kalau teman-teman yang sekarang join nih di IG, teman nanti bisa searching nih, langsung ke Super Blogger Indonesia. Yes. Nah, sekarang nanti ketika itu, teman-teman akan banyak yang membaca apa ya, pemikiran atau mungkin curahan hati atau mungkin gitu kan dari Mas Doni. Silakan nanti teman-teman bisa langsung gitu ya. Termasuk karya musik. Karya musiknya, iya. Iki lagi ngarepe lho. Oke, siap. Nah, tapi ini nah, kaitannya kalau ada yang tanya boleh kita jawab dulu? Silahkan. Doni, dari ini ya, coba boleh ditanya. ada yang tanya nih Mas. Siap. Dari ya namanya. Izin tanya Om, dalam pembuatan konten bagaimana membaca tes dari orang-orang agar tertarik? Makasih Om, God bless you. Oke, saya tuh nggak pernah, ini jujur-jujurnya ya, saya itu sebetulnya nggak pernah berusaha untuk membuat orang tertarik. Serius sih ya, orang ngapusi. Kalian boleh tanya sama teman-teman blogger dari tahun 2000 awal. Aku tuh lebih banyak konfrontatif dengan mereka. Itu. Ini ada namanya Mbak Mubarika _D ini. Ini teman lama saya ngeblok gitu. Dia tahu bagaimana saya sangat konfrontatif. Jadi saya nggak pernah berusaha untuk membuat hati orang lain senang. Tapi saya punya prinsip pemikiran yang berusaha sejujur mungkin. Sehingga konten-konten yang saya buat itu mungkin nggak menarik, tapi kalian bisa ngelihat lurus gitu loh. Jadi ya seperti itu terus. Aku nggak peduli orang suka atau enggak, karena memang aku nggak pernah dan tidak akan pernah menjadikan blog dan musik dan Instagram itu sebagai mata pencaharian. Ini yang sangat membedakan aku dengan banyak blogger yang lain, dengan banyak konten creator yang lain. Jadi aku nggak pernah peduli, bener-bener aku nggak pernah peduli berapa jumlah followerku, berapa jumlah orang dengerin laguku. I don't care. Aku cuma peduli aku menurunkan apa yang aku pikirkan, apa yang menurut aku senang untuk aku lakukan. That's it. Gitu. Ini juga pengaruh generasi ya. Iya betul, memang betul pengaruh generasi. Jadi ini kan iya, pengaruh generasi. Terus ada lagi? Sudah itu baru satu. Mungkin jalan dulu itu Mas Andi. Oh iya, yes. Ini boleh. Mas Doni tadi terkait bahwa saya akan tetap lurus dengan apa yang saya tuangkan, misalnya dalam blognya atau dalam bermusik gitu. Nah, ini kalau melihat dari eksistensi sampai sekian puluh tahun ya, kemudian makin kesini, nah kita
bisa melihat bahwa super blogger itu juga menjadi personal branding seorang Doni Ferdian. Nah, itu jelas akan mendapat kredit misalnya nih terkait dengan tadi sebagai desainer atau dipercaya klien terhadap produk-produknya untuk mengembangkan produk-produknya. Apakah korelasinya bisa seperti itu? Enggak sama sekali. Karena orang-orang sini enggak ada yang tahu saya itu super blogger. Orang-orang sini dan aku memang tidak memberitahu ke mereka secara terbuka, walaupun mereka banyak yang search dan kok kamu ternyata cukup terkenal ya. Aku bilang, iya, I'm a musician, I'm a blogger gitu. Tapi aku nggak pernah. Tapi gini, ada korelasi yang nggak terlihat, tapi sangat aku syukurin. Jadi kemampuanku untuk mengeksplorasi ide, kemampuanku untuk menuangkan ide dan konsistensi yang aku bangun sejak tahun 2002, itu mau nggak mau membuat caraku berpikir, caraku menuangkan ide ke pekerjaan, itu ada relasinya. Dan itu sangat-sangat berguna sekali. Contoh paling gampang kayak, misalnya kayak aku mengerjakan satu produk baru yang perlu aku desain ya. Ya kan aku terbiasa menuangkan dengan tulisan, aku kan terbiasa untuk nulis draftnya dulu, kemudian aku susun jadi desain. Jadi plot cara meng-create sesuatu itu udah di sini dan itu karena aku keblok. Jadi kaitannya itu tidak langsung tapi terkait sangat erat gitu. Jadi satu kesatuan di saya, di dalam diri saya ini gitu. Gitu sih. Itu. Jadi ya memang nggak bisa dibayangkan kayak orang-orang kayak jangan jadi brand ambassador gitu ya. Enggak, saya bukan tipikal seperti itu. Ternyata tidak, Patra. Iya. Nah, kita coba ada pertanyaan lagi. Belum ada Mas Andi. Atau tadi si Brian paling tidak sudah sempat dijawab sama Mas Doni bahwa tentang tes itu ya tergantung. Kalau Mas Doni kebetulan yang ide yang jujur yang akan disuarakan. Nah, tadi sempat disinggung. Nah, untuk eksis sejauh ini atau aktif di blogernya juga, itu tentunya kita perlu konsentrasi atau apa ya? Gini, misalnya pengen jadi blogger bermutu, itu apa aja? Literasi kah, jurnalistik, atau mau fokus ke isu-isu tertentu, itu di awal perlu nggak pada saat untuk kerangka pikir seperti itu untuk menuangkan di blognya gitu? Menurutku perlu banget sih. Yang pasti itu memang aku dari kecil memang terbiasa nulis. Itu yang tidak bisa aku nafikan ya istilahnya. Aku emang dari kecil aku terbiasa nulis, kemudian aku terbiasa membaca dulu. Dan dua hal itu jadi kayak semacam senjataku. Jadi ketika aku menerima isu tentang sesuatu gitu ya. Nah, isu itu kemudian bisa otomatis kuolah, kubayangkan di otak nanti kira-kira akan aku tulis seperti ini dan aku tulis gitu. Jadi seperti itu. Jadi literasi itu penting banget dan kemampuan untuk menulis itu juga penting juga. Ada orang bilang kan kalau kamu banyak membaca, tulisanmu akan bagus. Aku sebetulnya makin lama makin skeptis sih dengan pendapat itu karena anak-anak sekarang itu jarang yang membaca, mereka lebih nonton YouTube, dengerin podcast dan audiobook. Tapi tulisan mereka keren-keren gitu. Jadi kalau menurutku yang mungkin yang lebih benar adalah kalau kita menerima sesuatu dan kita berlatih untuk berpikir yang terstruktur, itu keluarnya akan bagus juga. Itu sih kira-kira. Poinnya berarti tadi ya kita harus, kalau teman-teman ada yang sekarang join nih Mas Andi, mungkin yang tertarik juga menjadi terus tertarik ke dunia blog, tapi mencoba blog tadi ya mungkin sering-sering membaca literasi begitu ya. Untuk saat ini penting gitu. Penting literasi juga perlu difilter ya. Betul. Jangan setiap literasi dari grup WA dipercaya itu. Oke, Mas Doni, ini ada yang mau bertanya lagi nih.
Oh, dari Mas, oh ini Aditya, cowok nih, Aditya FK. Kak mau tanya, waduh, kira-kira penghasilan jadi blogger berapa ya? Wah, itu. Terus pertanyaan. Iya, itu sayangnya saya nggak bisa menjawab karena banyak yang nawarin saya gitu, tapi selalu saya tolak. Eh, jadi saya nggak bisa menjawab sih dengan pasti. Cuman yang saya percaya itu, nah ini aku membayangkan gini ya supaya nggak terlalu lebar gapnya antara idealisme saya dengan pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Saya akan mencoba menjembatani seandainya saya itu menjadi seorang blogger yang berpenghasilan. Aku membayangkan gini karena teman-temanku banyak sekali yang seperti ini dan it's okay buat mereka. Ya mereka biasanya ketika mereka udah punya blog yang cukup konsisten, kemudian mereka akan dihubungi oleh agensi dari Jakarta. Agensi dari Jakarta itu mereka akan menawarkan setiap produk yang harus ditulis di blognya mereka. Sehingga misalnya produknya adalah makanan, gitu. Kemudian orang food blogger ya, kemudian dia datang ke tempatnya, kemudian dia membuat konten. Dan kita ngomong blog itu zaman sekarang nggak melulu tulisan kan, tapi juga bisa ke video, makanya artinya vlogger juga. Makanya dari situ pada akhirnya kita akan diikat dengan yang namanya rate card atau kartu rating. Kita untuk blogger ini dapat penghasilan sekian sekian sekian. Dari yang cuma ratusan ribu rupiah, sekian juta sampai sekian puluh juta, bahkan ratusan juta. Gitu sih. Itu. Tapi saya terus terang bukan orang yang tepat untuk ditanya berapa penghasilan dari blog. Tapi kalau berapa yang saya keluarkan untuk blog, itu Mas saya bisa menceritakan. Iya. Mas Adit Kira-kira begitu ya. Tadi siapa ya? Mas Aditya ya. Semoga terjawab. Sudah saya agak maju Mas Andi. Saya nggak dia agak ini bermasalah. Oke. Tadi ada yang bertanya. Oke, tadi Mas Brian lagi mau tanya, izin tanya lagi Om. Pernah suntuk dalam jalan passion sebagai blogger atau cara ngatasin bosen akan passion ini bagaimana ya Om? Pernah dulu kalau aku kan ngeblog dari tahun 2002 ya. Pernah berhenti kalau lagi putus gitu. Jadi jadi putus cinta, jadi suntuk terus berhenti ngeblog gitu. Cuman hanya beberapa bulan. Tapi sebetulnya saya berhenti ngeblog paling lama itu justru selama pandemi kemarin. Jadi waktu lockdown itu kan apa ya? Saya tuh kan orangnya sangat menggunakan perasaan kan, menggunakan otak kanan. Jadi waktu lockdown itu walaupun Australia itu termasuk negara yang cukup advance untuk mengatasi pandemik, tapi aku tetap aja mikir itu loh, nanti ini gimana ya setelah kapan selesainya segala macam. Itu bikin aku berhenti ngeblog. Padahal dari tahun 2015 sampai sebelum pandemik itu tulisanku tentang renungan harian agama, tentang ya keyakinan saya, dan cukup banyak yang membaca. Maka ketika aku berhenti menulis beberapa lama, banyak teman-teman menanyakan, wah ini kok kamu nggak nulis lagi? Ya aku cerita kalau aku tuh lagi dapet gap, jadi aku nggak bisa menulis dengan lancar ya. Kemudian temanku menyarankan, kamu bikin video aja. Makanya sekarang sebetulnya yang lebih aktif itu adalah pelayanan saya di bikin konten di baik.tv. Jadi di Instagram baik.tv itu adalah konten yang paling bisa dibilang paling frequent, paling sering aku update. Jadi setiap hari aku update 2 dan tentang renungan harian dalam bentuk video dan tulisan-tulisan singkat kayak quote-quote gitu. Nanti teman-teman lihat aja baik.tv. Memang itu rohani, Kristiani, Katolik, tapi ada beberapa konten yang menurutku bisa digunakan secara universal karena followerku juga nggak semuanya Kristiani juga gitu. Jadi aku mengatasi gap itu berhenti kehilangan mood buat itu aku melakukan kegiatan yang lain, intinya sama, mengeluarkan ide, mengeluarkan konten dalam otak gitu, dan termasuk bikin musik juga pada akhirnya seperti itu sih.
Gitu. Tadi yang tanya Brian ya. Jadi untuk ngatasin gap juga misalnya ada, kalau misalnya produk itu diversifikasi produk, Betul, misalnya betul. kita ngeluarin tetap ide kreatif, Betul. tapi outputnya yang berbeda. Betul. Nah, jadi seperti yang diceritain Mas Doni di Baijo TV ya, mungkin bisa disimak juga karya-karyanya di situ. Ada lagi? Ya? Belum ada idenya. Nah, terus merambah juga ke musik, terutama tadi kan sempat gapnya itu pada saat pandemi. Salah satu karyanya itu tentang apa ya? Waktu pandemi. Atau gimana? Keresahan hati mungkin. Kak Patra bisa menanya. Oke. Mungkin kalau Mas tadi Mas Doni bilang apa ya? Waktu kemarin pandemi, kita seperti kita juga searching maksudnya kemarin waktu pandemi menghasilkan suatu karya judul lagu namanya Suluh ya. Iya. Betul ya Mas Doni ya. Oke, mungkin bisa diceritakan Mas Doni. Iya. Ya itu kan sebetulnya ya gini, kembali ke konsep awal bahwa lagu itu aku tempatkan seperti tulisan dan seperti video. Jadi itu adalah curahan hati, curahan otak. Nah kebetulan ya aku dari SMA udah main band-bandan sama Mas Andi juga itu. Nah kemudian dengan kemudahan teknologi kan bikin lagu makin gampang ya. Jadi produksi makin gampang. Jadi aku juga pelayanan musik dari dulu di gereja, sehingga bikin lagu pun sebetulnya juga dari dulu juga. Cuman, aku lagi berhenti nulis, aku bikin lagu, aku mau publikasi, gitu. Udah, aku belajar caranya memproduksi, aku kerjasama dengan teman-teman lama di The Brito juga. Kemudian keluarlah lagu Suluh, yang intinya memang, itu lagu sebetulnya sangat spiritual, karena itu mengajak orang untuk menjadi suluh, untuk menjadi cahaya, untuk menjadi terang di tengah kegelapan. Aku bayangin pandemik itu kan nyebai banget ya. Bener-bener kayak it's very dark and it's very grey gitu, kayak kita kayak masuk ke terowongan, kita nggak ngerti berapa lama dan makin lama kayaknya makin gelap. Ini kalau gini semua nih bisa depresi gitu, bisa depresi. Dan aku pengen bikin lagu yang menyemangati orang-orang untuk ayolah, walaupun kita sama-sama nggak enak, tapi be the light, jadilah cahaya gitu. Jadilah cahaya untuk sesama. Gitu kira-kira. Keren. Thank you. Itu bisa disimak karya-karya Mas Doni, nanti teman-teman yang bergabung di sini juga bisa searching ya karya-karyanya, selain bentuk tulisan juga ada video dan ada lagu juga ya. Kita simak beberapa, emang cukup aktif juga musiknya. Dan lumayan. Mungkin nggak bisa saya sebutin di sini, aku nggak condong mengundi. Terus ada terakhir Suluh ini ya. Iya. Begitulah. Ada lagi yang belum ada ya. Wah, sebenarnya banyak sudah bergabung ya Mas Andi. Sampai kita menyapa teman-teman yang baru bergabung. Selamat sore untuk teman-teman semua. Mungkin juga ada teman-teman atau rekanan dari Mas Doni juga yang bergabung sore ini. Selamat sore. Kita join ke sini. Mungkin teman-teman yang mau bertanya langsung boleh loh. Boleh. Silakan chat, langsung diketikkan. Mau tanya, mungkin ada Mas Doni apa yang mau ditanyakan. Atau mungkin teman-teman atau adik-adik kita yang mungkin tertarik dengan blogger ataupun itu, silakan boleh langsung bertanya. Nah, kita balik lagi misalnya kalau kita sempat search ya atau kita kunjungin blognya Mas Doni, itu sebenarnya cukup clean tampilannya gitu. Dan kita tahu fokus itu kita langsung menuju kemana gitu. Halo, bla 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 gitu. Jadi, nah sekarang yang mau saya tanyakan, sebenarnya untuk teman-teman yang sudah aktif atau baru nih akan memulai aktif lagi, itu kesadaran terhadap tampilan dan visualisasi dalam konten itu seberapa pentingnya Mas Doni? Ya karena aku kebetulan orang desain kan, jadi kan dalam dunia UX, user experience, user interface itu berbeda sekali dengan
bidang seni yang lain ya, bidang visual yang lain. Kalau bidang user experience itu kan yang kita desain itu kan informasi. Makanya ketika orang masuk ke blog itu yang dicari adalah kontennya, bukan hiasannya. Makanya kalau misalnya aku ngelihat, kayak ngelihat kita ngelihat website kayak CNN gitu, isinya ya cuma tulisan sama foto. Sama yang ketika aku mau impresikan masuk ke sebuah blog ya, aku mencari siapa yang menulis, latar belakangnya apa, dan apa contoh tulisannya mana. Sehingga ketika aku membuat desain untuk websiteku, untuk blogku, aku nggak mau dengan warna-warni yang colorful karena itu akan mengganggu perhatian orang kan. Aku cuman karena gini loh, orang itu kan makin lama kan makin banyak informasi yang disodorkan dan waktu untuk mengakses itu kan semakin sempit kan. Sehingga kita harus merebut perhatian mereka dengan cara ya menonjolkan apa yang kita mau jual, apa yang kita mau tawarkan, bukan dengan remeh-temeh yang nggak penting gitu. Intinya itu sih. Jadi ngedesain bukan dari visualnya tapi dari intensinya. Intensinya apa dan desainnya baru mengikuti gitu. Gitu kira-kira. Iya Kak, bisa dibandingin sama website-website yang kayak misalnya kayak apple.com atau microsoft.com. Mereka sangat clean dan tahu apa yang mereka tampilkan yang memang mereka jual. Itu sih. Itu. Nah, ini ada yang bertanya lagi nih Mas Doni. Ya, siap. Saya bacakan ya. Dari Chris Vera Baldwin. Pak Doni, apakah betul orang yang bertalenta untuk menulis lebih baik dari orang yang sering berlatih menulis? Ngeri. Oke. Gini ya. Soal talenta itu, kalau menurutku aku memahami talenta itu bukan hanya bakat. Talenta itu adalah bakat dan kemauan dan waktu untuk mengimplementasikan. Jadi misalnya ada seorang yang punya bakat menulis, kalau dia nggak pernah nulis ya nggak akan jadi. Makanya aku percaya setiap orang dikasih talenta sama Tuhan, tapi yang aku lebih percaya adalah kita nggak usah terlalu peduli seberapa besar talenta yang diberikan. Kita harus berusaha semaksimal mungkin dan kita ya dengan bantuannya pasti akan ditunjukkan jalan untuk berhasil gitu loh. Jadi talenta menulis sama rajin menulis, saya nggak tahu, tapi rajinlah menulis. Gitu. Gitu sih jawabannya sih, karena banyak teman-teman. Contohnya gini deh, contoh paling gampang gini deh. Semua orang yang berhasil lulus skripsi, menurutku adalah orang yang punya talenta menulis. Karena setiap orang yang berhasil lulus skripsi itu bisa menuliskan suatu karya yang bisa dibaca dan dimengerti oleh setidaknya tim pengujinya gitu. Jadi apakah dia punya talenta menulis? Aku nggak tahu, tapi dia berhasil menulis ya. That's it gitu. Begitu ya tadi. Iya. Namanya di Chris Vera. Nambahin loh, Mas Chris Vera nambahin. Seringkali dalam satu bidang kan bingung dengan kompetitor yang memang bertalenta gitu, Pak. Nanti mungkin tambahannya ya. Nangkep nggak, Mas? Diulangi, Kak. Seringkali dalam satu bidang kan bingung dengan kompetitor yang memang bertalenta gitu. Mungkin tadi tambahin tadi, Mas. Iya. Aduh. Kalau buat aku jawabanku yang sangat jujur, saya nggak pernah peduli sih sama kompetitor. Saya serius, saya gini loh. Saya tuh dari kecil ya, oleh papa saya almarhum, itu saya dididik gini. Dulu waktu zaman saya kecil tuh ada pemain bulu tangkis namanya Alan Budi Kusuma dan Ardi Wiranata. Alan Budi Kusuma itu kalau main smash terus, coba. Sementara Ardi Wiranata itu banyak bertahan dan skillnya itu sebenarnya biasa. Tapi dia berlatih terus. Terus papa saya bilang gini, Le, kan kalau bahasa Jawa kan Le, kalau kamu udah gede, kamu jadilah kayak Ardi Wiranata. Nggak peduli orang lain ngomong apa, kamu jalan terus, kamu latihan terus, kamu entah itu berbakat apa enggak, pokoknya kamu jalan terus aja. Ya itu yang saya lakukan sebetulnya. Jadi
Soal kompetitor saya nggak pernah ambil pikir tuh. Serius loh ini. Aku nggak bohong. Jadi dan pada akhirnya ketika aku masih ngeblok sampai sekarang, banyak orang yang, oh aku udah lama nggak ngeblok. Terus aku, oh kamu nggak lama nggak ngeblok ya? Oh aku masih ngeblok gitu. Ya aku nggak mikirin gitu loh. Jadi iya ya. Kompetitor buat aku tuh cuman di masalah gini. Kompetitor tuh bagiku hanya berlaku di soal pekerjaan dan cinta. Selebihnya itu aku anggap ya orang lain itu. Aku nggak terlalu berpengaruh. Kira mutu di interview nih. Mas tadi Chris Vera ya. Chris Vera coba terpuaskan ya langsung ya. Iya, nanti ini Chris Vera bisa Alan Budi Kusuma itu mainnya gimana? Alan B. Ardi Baby Ranata, Alan Budi Kusuma. Ardi Baby Ranata nanti bisa cek cara mainnya. Mungkin pakai rally panjang. Iya betul, kan Ardi rally kan. Oh, marahin kesel. Iya. Ya. Tapi itu skillnya sebetulnya ngono-ngono dok, tapi berhasil itu loh. Nah, nanti kira-kira bisa jadi toh kiasannya tuh, oh yang dimaksud Mas Doni itu seperti ini. Jadi nggak Spartan untuk mukul. Gitu. Ini ada yang tanya lagi nih Mas Doni. Dan kita yang tadi lagi nih Mas Aditya. Wah, masih kan ya. Itu yang tanya penghasilan. Kak, minta tips dong gimana bikin blogger yang bisa diminati semua kalangan dan bisa membawa mereka lebih lanjut dalam cerita. Waduh. Waduh, saya nggak tahu ya. Cuman gini. Ini ada kaitannya sama jadi gini ya, aku dulu pernah melakukan tes sih, melakukan coba-coba deh gitu, nulis yang membuat hati orang senang itu biasanya tulisan-tulisan yang nggak berbau politik. Itu semua orang pasti senang. Tulisan-tulisan yang ngomong soal makanan, itu orang pasti senang. Tulisan-tulisan yang makanannya itu juga tentu yang halal gitu ya, untuk semua orang gitu. Itu pasti senang. Iya gitu. Jadi kita berusaha. Jadi intinya adalah tetap melakukan analisa pasar ya. Jadi yang mau dilihat apa, kemudian ya tulislah di situ. Gitu. Jadi orang-orang akan senang dan lama-lama akan semakin lama semakin terhanyut gitu loh. Itu yang kadang aku sesali kenapa aku nggak bisa di posisi itu, karena aku tuh selalu mengambil sisi yang sebaliknya gitu loh. Kontroversial mungkin ya. Jadi kalau orang ngomong ini bagus, terus aku misalnya ngomong yang ini menurutku ini nggak bagus gitu. Terus orang Doni itu nulis apaan sih gitu. Tapi ternyata maksudnya Doni itu gini. Jadi seperti itu. Tapi kalau mau bikin orang senang ya itu, carilah yang mana, jangan politik, makanan atau musik, ya gitulah. Gitu. Begitu ya tadi ya Mas Aditya yang tanya ya. Mungkin sudah mulai tertarik mungkin Mas Aditya mau mulai blognya. Mulai mau merambah mungkin ya. Kelihatannya makanan dia. Oke, ada yang tanya lagi nih Mas Doni. Dari NSMI. Izinannya Mas, cara untuk konsisten buat menulis di blog dari 2002 sampai sekarang. Dan bahkan terkenal dan dijuluki super blogger. Karena bikin blogger tapi kadang tulisan ngerasa nggak bagus atau nggak menarik. Jadi tadi konsistennya ya. Ya itu, ya intinya bagaimana caranya jadi blogger yang konsisten. Jawabannya ya konsisten lah gitu. Loh enggak, karena betul loh, betul tenanan nih, karena gini loh. Ya banyak orang gini loh, banyak orang yang menjadi penghalang dan nggak cuma soal ngeblog ya, tapi dalam hal apa aja. Dari awal merasa ditolak, merasa nggak menarik, terus berhenti gitu loh. Contohnya kayak aku bikin musik gitu loh. Yang nonton, yang dengerin musikku itu sedikit banget. Aku lihat cek di Spotify itu selama 5 bulan aku cuma dapat $1. Tapi ya memang tujuanku bukan nyari duit, ya tujuanku berkarya gitu. Jadi ya caranya untuk konsisten, ya konsisten lah. Nggak peduli orang mau ngomong apa, nggak peduli orang tertarik dengan apa, ketika kita konsisten, kita semakin lama semakin dilihat karena konsistensinya dulu. Dan ketika dengan kita semakin konsisten, kita belajar untuk mengasah karakter sama prinsip kita. And that's it, itu jalan terus. Gitu. Ya, saya kan
seperti itu dan saya terkenal ya karena saya konsisten dan orang bisa menangkap saya ngomong A, ya kedepannya juga tetap akan A atau A aksen dikit lah, tapi tetap A itu nggak ngomong B gitu. Gitu. Keren. Begitu ya tadi ya. Tadi siapa ya? NSMI ya? NS. Oke, NSMI yang suka terpuaskan tidak di jawabannya. Oh, tadi yang tadi tanya nambahin nih Mas Andi. Yang mana itu kan? Yang Chris Vera. Oh, Chris Vera. Oke. Itu Karena yang kompetitor itu kan ya. Karena pengalaman apa itu? Hilang malah. Waduh, hilang. Tadi sudah nggak jadi hilang. Aku bisa baca nih, karena pengalaman saya Pak, Oh, bisa. seringkali yang bertalenta sudah dari lahir LV apa LV? Level. Oh, level 50, sedangkan Level 50. sedangkan yang baru levelnya 10. Wah. Itu asumsi, Pak. Level itu parametrical. Parametrical itu mesti dinilai dengan ukuran yang jelas. Bener nggak? Aku nggak bisa bilang aku lebih ganteng dari Mas Andi. Wong Mas Andi filternya bagus. Jadi kelihatan lebih muda. Tapi aku bisa bilang bahwa kita seumuran karena umur kita sama. Itu loh, ngerti nggak maksudnya? Aku nggak terbiasa untuk berpikir seperti itu sih, membanding-bandingkan seperti itu nggak pernah. Aku membandingkan berdasarkan ukuran yang jelas, umur, jumlah, that's it. Kecuali makanan pedes level 10, cabai 10 gitu-gitu aja sih. Yang lainnya aku nggak. Sorry, I can't help it. Sorry, saya nggak punya. Jadi, tapi jawaban-jawaban seriusnya ya kita mesti lepas dari semua ukuran-ukuran itu ya, itu asumsi semuanya gitu loh. Wah, dia yang baru lahir levelnya baru 10, yang udah lama levelnya 50, nggak ada. Yang nggak seperti itu sih. Saya nggak percaya gitu-gituan. Itu. Begitu ya nanti Mas Chris Vera atau saya itu Mas ya? Chris Vera. Ya. Terpuaskan. Jadi dengan indikator ya mungkin agak susah untuk seorang Denny Ferdian yang memang ingin menuangkan karya sebenarnya kalau kita lihat ya, karya dalam bentuk tulisan, dalam bentuk desain, musik, dikasih indikator yang sifatnya apa angka tadi ya, numerik kan giling itu. Iya. Kecuali mungkin sepertiga dua nih ada yang drama Iya. Ya metrical kan, maksudnya gitu loh. Kalau kamu ngomong, kamu dulu setahun berapa? IP-mu berapa? 4,9. Oh, kamu lebih pintar dari aku. IP-ku cuman 3,2. Misalnya gitu. Itu kan jelas tuh, penghitungnya jelas. Tapi kalau kamu bertalenta menulis levelmu 50. Ngitungnya skodi. Gitu. Ya. Jadi misalnya saran untuk Chris Vera mungkin ya silakan dengan gaya. Betul, dengan, iya. Itu juga stylenya Chris Vera. Iya, jangan merisaukan soal ukuran-ukuran. Itu hanya ada dalam pikiran kita. Dilepasin kita jalan terus. Itu sih. Keren. Thank you. Oh, dia sudah, makasih Pak sharingnya, sukses selalu dari kita. Amin, makasih. Makasih Pak ilmunya, sangat bermanfaat, sehat dan sukses selalu. Terima kasih juga Mas Aditya dan Mas Chris Vera yang sudah bertanya. Ini kelihatannya kita juga ada di penghujung sudah di penghujung acara. Hampir 60 menit kita ngobrol-ngobrol meskipun di awal dengan sedikit kendala. Iya. Mungkin Mas Doni merangkum sedikit dari obrolan kita, terutama untuk teman-teman yang bergabung dan nantinya pengen punya satu jadi saya tanya apa ya? Personal branding-nya. Apakah itu nanti karyanya dengan musik atau tulisan? Apa tips-tipsnya nih? Itu bagus pertanyaannya sih. Iya. Tipsnya yang pertama ya kalau saya main mesti konsisten dulu. Setelah konsisten berusaha membuat satu loncatan-loncatan kecil gitu. Kalau kita lihat kan
Contohnya kayak buzzer-buzzer politik itu personal brandingnya kan gampang banget didapat karena mereka berani bikin lonjakan dengan opini mereka yang kadang ngawur, tapi ngawur itu yang dinikmatin sama orang-orang sayangnya. Tapi aku yakin nggak bertahan lama gitu. Kalau aku nggak pernah mau ngasih tips seperti itu. Kalau aku personal branding yang tipsnya ya konsisten dulu dengan satu platform, entah itu blog, entah itu Instagram, entah itu YouTube, entah itu musik. Kemudian bikin suatu karya yang kira-kira itu cocok sama isunya gitu. Contohnya kayak lagu Suluh gitu. Aku nggak pernah nyangka ternyata Suluh tuh pernah ditulis sama beberapa media gitu ya. Karena ternyata sesuai dengan relevan dengan masanya. Atau ketika aku bikin lagu Raja Singa, judulnya serem kan, Raja Singa. Tapi itu relevan dengan perjuangan teman-teman di aksi Kamisan yang memperjuangkan kasus-kasus hak asasi manusia yang belum tuntas sampai sekarang. Gitu-gitu. Jadi, saya juga bikin beberapa lagu religius gitu ya. Tapi pada intinya bikin platform yang menonjolkan diri kamu dan bikin satu karya yang oh iya ada relevan ini gitu sehingga makin lama makin dikenal gitu sih itu akhir ya untuk teman-teman yang bergabung di sini. Nah ini pas di penghujung acara gimana kita salam aja. Tentu Mas Andi. Iya. Sebelumnya terima kasih sama-sama waktu berbagi sharing cerita tentang dunia blog, tentang musik karya juga ya. Bukan tadi teman-teman yang join sore ini mungkin mulai tertarik, ada yang tertarik dengan blog, jangan lupa nih langsung sering-sering ke Super Blogger Indonesia. Silakan nanti bisa membaca karya-karya juga. Enggak kemana Mas Andi di baik ini ya. baik.tv. Jadi silakan juga nanti bisa melihat karya yang Mas Doni. Yes. Ada mungkin bisa Mas Andi? Ya intinya kondisi kita memang belum balik ya seperti awal. Mungkin sehat selalu juga untuk Doni Ferdian di Nuhun. Terus berkarya. Siap. Kita juga tunggu karya berikutnya. Seperti itu sih. Iya, salam buat teman-teman di Duta Wacana ya. Saya tuh sebenarnya nggak lulus dari sana loh. Itu serasa takoknya lagi. Loh, saya nggak masalah kok. Tapi ya saya belajar banyak dari situ. Saya salam untuk teman-teman dosen pengajar. Siap, Mas Doni. Siap. Udah apa? Iya. Mungkin gitu. Ya. Terima kasih waktunya, Don. Sampai Siap. ketemu di lain waktu. Sehat-sehat, Di. Terima kasih juga teman-teman yang join sore ini. Semoga nanti kita ketemu lagi minggu depan ya. Hari Selasa. Kita join lagi di live IG. Sukses. Nanti dengan tema yang berbeda juga. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Sukses semua. Salam untuk berkah dalam. Oke.